Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita kembali akan belajar tentang komputer. Nah, hari ini kita masih memasuki bab kedua kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang etika berinternet dan bagaimana cara menggunakan email. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab 2 ini dengan judul menggunakan kata sandi yang kuat. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan atau mengirim email. Nah, di saat kita menggunakan email, pastikan atau aplikasi lain ya, tidak harus email, gunakanlah kata sandi yang kuat. Kata sandi ini adalah password yang sering kita gunakan saat login. Nah, hari ini kita coba buka halaman 48. Di situ disebutkan B, kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi ini adalah apa? Kata sandi adalah kata kunci yang kita gunakan untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi, email, atau mungkin juga program lainnya yang membutuhkan password. Handphone pun salah satunya menggunakan password atau kata sandi. Jadi saat kita ingin membukanya, kita harus memasukkan kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di halaman 48 nomor 1 kata sandi. Nah, kata sandi sendiri adalah eh, kode rahasia yang sering kita gunakan dan hanya kita atau orang-orang tertentu yang mengetahui tentang kata sandi tersebut. Jadi tidak boleh setiap orang mengetahui kata sandi yang kita buat. Kenapa? Karena kalau kata sandi yang kita buat lalu orang lain tahu, takutnya nanti mereka akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya mungkin untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara, misalkan memalsukan atau mungkin mengirim gambar-gambar atau foto-foto yang tidak pantas, atau mungkin melakukan copyright atau mengambil hak cipta orang lain dengan akun kita. Bahkan banyak juga kasus orang menggunakan akun kita atau password kita untuk melakukan kejahatan. Misalkan membobol rekening tabungan kita atau mungkin juga kebalikannya meminta untuk mengirimkan rekening atau uang melalui rekening kita dengan akun dan password yang kita punya, padahal bukan kita yang meminta. Jadi jangan sampai orang lain mengetahui password yang kita buat. Boleh dibuat atau diketahui oleh orang-orang terdekat, contohnya orang tua, kakak, atau mungkin orang-orang yang kita percayai. Jadi pastikan kalau kalian membuat password atau kata sandi, hanya kalian yang tahu atau orang-orang terdekat yang kalian percaya. Nah, di sini kita akan coba membuat email baru dan bagaimana cara kita membuat password yang kuat. Pertama, kalian coba bisa masuk ke Google Chrome. Di sini kita akan membuat email ya. Jadi kita bisa di sini melakukan Gmail. Nah, ini biasanya akan masuk ke akun yang pernah kita punya. Nah, untuk membuat yang baru, kita coba bisa membuat melalui di sini. Nah, di sini ada bagian tambahkan akun lainnya. Gunakan akun lainnya. Nah, di sini ada pilihan menu akun atau buat akun. Jadi kita akan buat akun yang baru. Nah, di sini saya akan coba membuat Gmail atau email baru yang nantinya kita akan buatkan password yang cukup kuat atau yang sudah standar kekuatannya. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu Google Chrome. Kalian bisa ketikkan, misalkan kalau kalian ingin membuat email baru ya, ketikkan akun Google. Nah, di sini kalau memang kamu sudah login sebelumnya, biasanya langsung seperti ini. Nah, kita harus keluar terlebih dahulu. Oke, kita gunakan akun. Di sini adalah buat akun. Jangan gunakan akun yang sudah ada. Untuk diri sendiri, karena kita untuk menggunakan pribadi ya. Oke, di sini silakan ketikkan nama kamu. Misalkan namanya adalah Setia Awan Z. Nah, di sini otomatis biasanya akan muncul nama atau email yang sudah rekomend oleh
Google yang belum digunakan oleh orang lain. Jadi kalian bisa boleh gunakan ini atau dengan nama akun yang lain. Selama akun ini belum digunakan oleh orang lain, kita bisa membuatnya. Oke, sekarang saya akan coba membuat yang sudah direkomend oleh Google. Lalu di sini ada keterangan sandi dan konfirmasi. Artinya kita akan menggunakan sandi atau kata kunci atau password ya. Di sini keterangannya adalah gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Nah, untuk diketahui, kalau kita ingin membuat kata sandi, gunakanlah minimal 8 karakter yang terdiri dari campuran, bukan hanya angka saja, bukan huruf saja, tapi ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada simbol. Kenapa? Fungsinya Fungsinya seperti di halaman 49 itu adalah salah satu cara untuk membuat kata sandi yang kuat. Jadi contohnya kita akan buat kata sandinya. Sini adalah kita buat misalkan adalah boleh dengan tanggal lahir tapi dicampur dengan apapun boleh ya. Yang penting kamu harus ingat kata sandi yang kamu buat ini. Misalkan kita akan buat kata sandinya adalah mutiara. Nah, supaya bisa terlihat, klik tanda mata ini. Nah, kita akan buat huruf depannya besar, mutiara. Nah, kita lihat ya, tadi kan syaratnya menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian ditambahkan dengan simbol. Simbol itu bisa titik, bisa koma, bisa juga dengan angka-angka atau simbol-simbol yang ada di atas angka. Misalkan kita akan buat dengan titik 2, bangsa, seperti ini. Nah, ini sudah termasuk, berarti sudah masuk huruf besar, huruf kecil, ya, huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya, kalau ada konfirmasi berarti kita ketikkan lagi apa yang ada di sini harus ada di sini juga, harus sama persis. Ya, ini dan ini harus sama. Baru kita pilih berikutnya. Nah, di sini kalau kalian punya handphone atau nomor telepon, kalian boleh mengisinya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kamu lupa passwordnya atau kamu lupa kata sandinya, dia akan mengirimkan kode untuk kita login. Jadi kita tetap bisa login menggunakan kode yang dikirimkan ke nomor telepon kita. Kalian boleh isi nomor teleponnya, lalu setelah selesai pilih berikutnya. Nah, di sini juga pastikan isi tanggal lahir ya. Misalkan tanggal lahirnya adalah seperti ini. Gendernya boleh kalian isi, boleh tidak ingin memberitahu. Nah, selesai, masukkan misalkan nomor teleponnya ini. Oke, boleh seperti ini. Atau nomor telepon yang kalian biasa gunakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu lupa, kamu bisa mereset passwordnya melalui SMS yang diterima kalau lewat nomor telepon ini. Lalu pilih berikutnya. Nah, setelah selesai, biasanya kalau kita memasukkan nomor telepon, dia akan mengirimkan SMS ke dalam nomor telepon kita. Atau kita pilih jangan sekarang. Fungsinya apa? Untuk nanti kita merecover atau memperbaiki ketika kita lupa password. Nah, setelah selesai seperti ini, silakan pilih saya setuju. Tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini kita lihat berarti kita sudah membuat email baru. Emailnya seperti ini. Jadi passwordnya bisa kita rubah. Nah, ini nomor telepon dan juga email yang kita punya. Jadi fungsi nomor telepon ini untuk memperbaiki atau mereset password ketika kita lupa. Oke? Lalu bagaimana cara kita membuat email dengan password yang kuat? Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya itu ada bermain game secara aman. Nah, kamu harus tahu, saat kita bermain game, kita juga harus mengetahui hal-hal yang dapat membuat kita melakukan kerugian. Jadi misalkan ketika kita bermain game itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Contohnya adalah pertama bermain dengan jujur. Ya, kita harus bermain dengan jujur, tidak boleh kita berbohong saat bermain game. Kenapa? Takut nanti ketika kita sudah berbohong, orang lain tidak percaya lagi dengan kita. Yang kedua,
Periksa peringkat atau rating permainan sehingga kamu tahu game itu sudah aman dan layak dimainkan oleh anak seusia kita. Misalkan kamu umur 8 tahun, 10 tahun, nah itu sudah layak atau belum untuk kita mainkan. Jadi kita juga harus tahu itu sesuai dengan umur kita atau tidak. Yang ketiga, segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Ya, misalkan ada orang yang menggunakan atau melakukan hal-hal yang negatif melalui game tersebut. Kamu bisa laporkan ke orang yang lebih dewasa, contohnya orang tua atau guru kalian. Yang keempat, hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Jadi kalau kita ingin menggunakan game, terutama yang berbayar, kita harus dengan persetujuan orang tua kita ya. Jangan sampai kamu menggunakan akun dengan rekening orang tua. Jadi ini nanti uang orang tua kalian akan terpotong karena harus berbayar. Jadi pastikan ketika kalian ingin membeli game atau menggunakan game yang berbayar, kalian konsultasikan dulu ke orang tua kalian apakah setuju atau tidak. Jangan sampai nanti orang tua kalian dirugikan oleh game yang kalian mainkan. Terus yang kelima, buat avatar untuk diri sendiri sehingga orang asing tidak dapat mengenalimu. Jadi kalau bisa saat kita bermain game itu gunakan avatar atau gambar-gambar yang sifatnya itu bukan foto asli kita. Fungsinya supaya orang lain juga tidak mengetahui identitas pribadi kita sesungguhnya. Fungsinya juga sebagai security kita, jangan sampai orang lain itu nanti menyalahgunakan data pribadi kita melalui foto-foto atau gambar yang kita tampilkan di dalam game. Yang terakhir, beristirahat secara teratur saat bermain game. Nah ini nih, jangan sampai kita kecanduan. Banyak kasus anak-anak yang kecanduan game karena hampir setiap hari dia bermain game, akhirnya dia menjadi kecanduan. Ketika orang tuanya menghentikan untuk bermain game, justru mereka malah mengamuk, bahkan berlaku kasar kepada orang tua mereka. Jadi untuk bermain game, pastikan bermain secukupnya saja untuk refreshing. Kalau sudah lelah, istirahat. Jangan terlalu lama bermain game. Oke, itu adalah cara bermain game yang aman. Nah, itu adalah materi bab 2 kita sudah selesai. Jadi tentang etika berinternet, terus menggunakan email dan menggunakan password yang kuat, serta bermain game yang aman, sudah kita bahas. Untuk lebih detailnya, kamu bisa baca di buku, itu cukup lengkap contoh-contohnya dan latihan-latihannya. Nah, hari ini kita juga akan membuat latihan. Latihannya itu dari halaman 50 ya, halaman 50 sampai dengan halaman 51. Jadi silahkan kalian buat slide presentasi menggunakan bagaimana cara bermain game yang secara aman. Nah, di halaman 50 itu ada langkah-langkahnya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kalian silakan buat menggunakan PowerPoint. Lalu setelah selesai jangan lupa berikan transisi dan juga background pada slide presentasi kalian. Oke, sekarang kita coba membuat presentasinya. Silakan buka PowerPoint kalian. Pilih blank presentation. Kemudian kita pilih background. Background itu kalau muncul di sini boleh kalian gunakan. Tapi biasanya kalau laptop atau komputer yang versinya masih lebih lama, kalian bisa langsung pilih desain saja kalau tidak ada muncul seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan judulnya adalah bermain game dengan aman ya. Kita ketikkan bermain game dengan aman. Ketikkan seperti biasa nama dan kelas kalian. Kita slide kedua, kita tambahkan slide berikutnya. Nah, di sini karena kita tidak memilih desain di sini, kita akan gunakan desain saja supaya langsung semuanya berubah. Oke. Pastikan ya kita pilih desain ya, jangan sampai nanti tidak berubah background kita. Kemudian yang pertama adalah langkah-langkahnya. Ketikkan ya langsung saya. Di bagian judulnya kita hapus, kita fokusnya di sini, bagian yang di sini.
bermainlah dengan jujur. Oke. Kalian bisa perbesar tulisannya. Pastikan klik kotak terlebih dahulu supaya ini bisa diperbesar. Berikan nomor 1. Bermainlah dengan jujur. Oke, next. Slide yang kedua, kita hapus lagi judulnya. Langsung kita ketik di bagian sini. Periksa peringkat atau rating permainan sehingga kamu tahu games itu aman dan layak dimainkan oleh anak seusiamu. Oke, sama, besarkan lagi tulisannya. Kalian bisa berbesar juga kotaknya. Bisa digeser, nah boleh kalian ganti warna tulisannya, tidak apa-apa. Nah, yang berikutnya, tambahkan slide berikut. Kita hapus lagi bagian judulnya, kita ketik lagi. Segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Oke. Sama, kita ganti warnanya, kita ganti ukurannya. Boleh diperbesar kotaknya ya. Yang terakhir berikutnya adalah hapus lagi judulnya. Kemudian hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Kita ganti lagi warnanya. Kita perbesar tulisannya. Boleh kalian geser seperti ini. Next. Sama, judulnya kita hapus. Kita ketik langsung. Buat avatar untuk diri sendiri sehingga orang asing tidak dapat mengenalimu. Oke, ganti lagi warnanya. Kalian perbesar. Boleh digeser seperti ini. Yang terakhir sama, dihapus judulnya. Kita langsung ketik di sini. Beristirahat secara teratur. Saat bermain game agar kamu tidak menjadi kecanduan. Jadi kamu harus bermain secukupnya. Jangan sampai gara-gara games kamu jadi lupa segalanya. Karena games itu tujuannya hanya untuk hiburan, bukan untuk hal-hal menghabiskan waktu seharian. Karena bisa juga merusak mata kamu dan yang pasti akan melelahkan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan efek transisi pada slide yang kita buat. Oke, kalau warnanya tidak kelihatan, kalian boleh ganti. Ketikkan nama kelas ya, nama dan kelas kamu. Kita berikan transisi. Oke. Kemudian slide yang kedua kita juga berikan transisi. Jadi slide 1 sampai dengan yang terakhir kalian berikan transisi. Oke. Seterusnya ya, sampai dengan slide yang terakhir berikan transisi. Boleh setiap slide sama atau mungkin setiap slide berbeda-beda seperti saya buat ini. Oke, slide yang ke-6. Dan yang terakhir, slide ke-7. Seperti ini. Oke, berarti tugas kalian sudah selesai. Bila sudah, cara menyimpannya adalah pilih file, save as,
cari tempat penyimpanannya, pilih browse. Misalkan kalian simpan di sini. Nah, ketikkan saja bermain game dengan aman, lalu pilih save. Nah, itu selesai. Setelah selesai, kalian bisa kirimkan tugas kalian melalui Google Classroom ya. Oke, kalau semua sudah selesai, silakan nanti dikirim ke Classroom. Jangan lupa kalian harus mengerjakan dengan teliti. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, sampai jumpa.